Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 dengan tema Gubuk Lampau, mata kuliah kewirausahaan berbasis Islami. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Afni Nurfitasari dengan nomor induk mahasiswa 211011023 sebagai moderator. Dan perkenalkan teman saya Nasihatul Ula dengan nomor induk mahasiswa 211011022 sebagai pemateri 1 dan Silviana Safitri dengan nomor induk mahasiswa 211011018 sebagai pemateri 2 dan Farisa Juni Anggreni dengan nomor induk mahasiswa 211011021 sebagai pemateri 3. Baik, eh sebelum memulai dengan presentasi pada pagi hari ini, kita akan beralih ke slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu agar presentasi pada pagi hari ini lancar. Saya akan membahas topik pembahasan terlebih dahulu. Yang pertama di sini kita akan membahas pengertian produk, yang kedua ada pemasaran, dan yang ketiga ada penjualan, yang keempat ada laporan keuangan, yang kelima evaluasi, dan yang terakhir yaitu strategi selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh pemateri 1. Kepada pemateri 1 saya persilahkan. Baik, pada topik pembahasan yang pertama ada pengertian produk. Nah, ini ada es mambo bunga telang. Untuk bahan-bahannya ada bunga telang, air, susu full cream 250 ml, santan kental 60 ml, susu kental manis 2 saset, baking powder, sama gula 7 sendok makan. Untuk cara pembuatannya sendiri, bunga telangnya dihaluskan terlebih dahulu, lalu dimasak. Setelah itu bunga telangnya disaring, diambil sarinya, lalu dimasak kembali sama susu full cream beserta santan, susu kental manis, ditunggu sampai mendidih, lalu diangkat, didinginkan terlebih dahulu. Setelah itu dibagi menjadi 2 bagian untuk mencampurkan warna dari bunga telangnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik es lilin dan ditali, lalu dimasukkan ke dalam freezer, ditunggu sampai keras. Nah, es mampu siap dikonsumsi. Next. Selanjutnya ada keripik gedebok. Untuk bahan-bahannya ada gedebok pisang, kapur siri, air, baking powder 1 sendok teh, tepung terigu 8 sendok makan, tepung beras 7 sendok makan, tepung tapioka 6 sendok makan, penyedap rasa 1 saset, bumbu kare 1 sendok makan, dan garam 1 sendok teh. Untuk cara pembuatannya, potong gedebok, ambil bagian dalamnya yang berbentuk seperti jaring, lalu dipotong tipis-tipis. Selanjutnya direndam air sirih semalaman, lalu ditiriskan dan diangkat, dicuci hingga bersih. Lalu buat adonan kering sama tepung tapungan dan bumbu ke dalam wadah. Lalu dicampurkan sama gedebok tadi hingga merata. Lalu untuk dimasukkan ke wajan yang sudah dipanaskan dan diberi minyak. Selanjutnya dimasukkan adonan ke dalam wajan hingga matang ke kuning-kuningan. Lalu diangkat dan tiriskan, keripik gedebok, di packing dan siap dikonsumsi. Next. Dan selanjutnya ada kado. Untuk bahan-bahannya sendiri terdiri dari daging ayam, saori, tepung terigu, kaldu jamur, telur ayam, sama telur puyuh, lalu daun bawang, sama kulit lumpia. Untuk cara pembuatannya direbus terlebih dahulu telur puyuhnya hingga matang, lalu dikupas.
sambil ada yang mengupas telurnya sambil membuat ini apa adonan dari daging ayam sama tepung, lalu ditambahkan saori, kaldu jamur, dan telur ayam. Selanjutnya diaduk hingga merata, lalu siapkan kulit pangsit dan diisi adonan ayam dan di tengahnya diberi telur puyuh. Setelah itu dibungkus menggunakan tali dari daun bawang. Nah, tali itu dari daun bawang lalu diikat, selanjutnya dikukus kurang lebih 15 menit, lalu diangkat dan didiamkan sampai dingin. Setelah itu siap untuk digoreng dan siap untuk di-packing. Selanjutnya ada pemasaran. Nah, pemasaran ini ada dua, dari kanal offline sama kanal online. Untuk dari kanal offline-nya sendiri, itu penjualannya langsung diadakan pada acara bazar di kampus 2, seperti yang tertera pada foto tersebut. Untuk kanal online-nya dipasarkan melalui media sosial, melalui Instagram dan WhatsApp. Ada ada ini foto produknya. Next. Selanjutnya ada penjualan. Nah, dari ketiga produk itu di minggu pertama hanya 5 sampai 7 biji saja yang terjual. Lalu untuk di minggu kedua ada 44 yang terjual dari ketiga produk tersebut. Untuk selanjutnya testimoni kita ambil dari channel online. Kita ambil 2 customer. Dari kesimpulan dari 2 customer ini menyatakan bahwa produk kita layak dan baik untuk dikonsumsi. Untuk laporan keuangannya, yang pertama keripik gedebok dengan bahan tepung beras, tepung terigu, tapioka, air, garam, batu jamur, bumbu kari, minyak, dan biaya tenaganya dengan total 23.000, dengan jumlah unit yang terjual 7 keripik, dengan biaya per unit 3.285, harga jual dan laba 27.600, dengan harga jual 3.942, dan untuk labanya sendiri 4.599. Selanjutnya Aikado dengan bahan ayam, kulit pangsit, telur puyuh, daun bawang, kaldu jamur, garam, tepung tapioka, bawang putih dengan wadah dan biaya tenaga dengan total jumlah biaya 78.000 dan jumlah unit yang terjual 33 Aikado. Biaya per unitnya 2.363, harga jual dan laba 93.600 dengan harga jual 2.836 dan labanya sendiri itu 15.609. Selanjutnya untuk es mambo dengan bahan susu kental manis, susu cair, santan, air, gula, bis vanila, dan plastik serta biaya tenaga dengan jumlah total biaya 58.000. Jumlah unit yang terjual 40 Aikado, 40 es mambo. Biaya per unit 1.450, harga jual dan laba 69.600. Harga jualnya sendiri 1.740 dengan laba 11.600. Baik, selanjutnya ada evaluasi. Permasalahan dan kendala. Bahan baku seperti bunga telang sulit untuk ditemukan. Tingginya harga daging ayam yang ada di pasar. Terkendala dalam proses penyimpanan es karena tidak ada lemari es. Kesulitan dalam mempromosikan produk karena kurangnya jaringan lingkungan.
Dan yang terakhir, keterbatasan tenaga produksi. Baik, selanjutnya ada strategi bisnis. Yang satu, optimalisasi efisiensi operasional. Yang pertama, mencari alternatif pemasukan bahan baku, menjangkau lingkungan media, mengajak orang di lingkungan sekitar buat ikut terjun, melakukan renovasi harga penjualan. Yang kedua, penguatan strategi pemasaran dan branding. Meningkatkan anggaran dan intensitas kampanye pemasaran, mengembangkan program loyalitas pelanggan, melakukan diferensiasi produk. Yang ketiga, ekspansi distribusi dan jangkauan pasar. Menjalin kemitraan dengan distributor dan agen penjualan baru untuk memperluas jangkauan distribusi, membuka gerai atau toko gubuk lampau di lokasi strategis lainnya, memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau konsumen di luar wilayah operasional saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman pemateri yang sudah menyampaikan materi pada presentasi kali ini. Udah cukup jelas teman-teman bahwasanya dapat disimpulkan dari materi yang sudah disampaikan, ya ini produk yang kita kembangkan dari bazar kemarin, yaitu dengan tema gubuk lampau, yang terdapat dari 3 produk itu. Salah satunya yaitu ada es campur bunga telang, ada keripik gedebok, dan ekado, yang dimana dari ketiga produk itu kita membuat produk langsung habis ludes seperti itu. Dan untuk proses pembuatan tersendiri sangat melakukan sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang telah ditetapkan sebelum kita pembuatan. Dan untuk evaluasi atau kendala tersendiri pasti akan ada di setiap proses pembuatan, di mana kendala bahan baku, harga produk yang tinggi, keterbatasan alat, penyimpanan dan promosi yang kurang itu merupakan salah satu kendala dari proses produksi kita maupun proses penjualan kita seperti itu. Jadi secara keseluruhan produk kita yang kita jual waktu pada bazar kemarin kurang lebih kita memiliki laba dengan keuntungan kurang lebih 80.000 seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan sebagai moderator dalam presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya terima kasih. Baik, akan saya tutup pada presentasi pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.